Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di kelas bimbingan dan counseling. Kali ini Ibu tidak sendiri, ada Ibu kepala sekolah yang mau observasi kegiatan Ibu hari ini. Ibu mohon izin memulai pembelajaran ya, Bu. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang tidak masuk? Dua. Siapa saja? Akila sama Rian. Akila keterangannya apa? Izin. Kenapa? Ada kegiatan atau bagaimana? Di dalam hujan. Oh, dari dalam? Biasanya ongkos nggak Akila? Enggak, si Rian? Rian atau Pak? Oke, nah semoga nanti teman-teman yang izin dan Alfa ini bisa menyusul pembelajaran yang sudah tertinggal. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu izin saya memeriksa kerapian diri dan kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Ya, boleh dirapikan. Yang bajunya untuk dikasih, untuk yang bagian atas silakan dikasih. Yang masih menyandang tas boleh dilepas dulu tasnya. Ya, sudah rapi belum? Sudah rapi? Kalau sudah rapi, Ibu memulai kegiatan ini dengan mengingatkan bahwa sebelumnya juga kita sudah membuat kesepakatan ya. Kalau di kelas mungkin kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, dengan Ibu juga sudah ada ya kesepakatan belajar di kelas bimbingan dan konseling. Nah, sepakat atau tidak, kegiatan ini akan kita laksanakan dalam 1 jam ke depan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Seperti biasa ya, dengan Ibu tidak mau dan kalian juga harus menyepakati tidak menggunakan handphone. Jadi yang punya handphone tolong di silent atau disimpan di dalam tasnya masing-masing. Sepakat yang kedua ini? Sepakat. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus menghargai satu sama lain. Jadi nanti jika mau ngomong, ya silakan sesuatu ya. Acungkan tangan, jika dipersilakan baru berbicara. Sampai di sini untuk kesepakatan pembelajaran, apakah semuanya sudah sepakat? Sepakat. Nah, lanjut ya. Sebelumnya kita sudah ada sedikit mengulik tentang kepribadian. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal tipe kepribadian manusia dan kaitannya dengan pekerjaan. Nah, sebelumnya ya. Oke, sebentar. Nah, manusia ini dilahirkan. Setelah dilahirkan dia berkembang. Pertanyaannya, apakah sama nih antar manusia itu dari segi fisik maupun perilaku? Enggak. Kenapa tidak? Boleh satu kalau mau berbicara boleh acungkan tangan dulu. Kenapa satu dan lainnya manusia itu berbeda? Dari segi fisik lah dulu. Kamu bayangkan semua wajah kamu ini sama atau semua ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini sama semua? Apa kita bisa mengenali seseorang? Nah, begitu pula dengan perilaku. Jadi kenapa manusia itu berbeda? Nah, ini jawabannya. Karena ternyata manusia itu adalah makhluk yang unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lain. Nah, ini yang akan mengarahkan kita supaya mengenal yang namanya kepribadian manusia. Ini yang membedakan setiap manusia dengan manusia lainnya. Kepribadian. Oke, supaya kita lebih siap untuk belajar, Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Ibu mohon kepada anak-anak Ibu berdiri semua dulu. Oke, sudah? Nah, perhatikan ke depan. Ya, saudara silakan regangkan otot-ototnya. Ya, sudah? Angkat tangannya ke depan, telunjuk seperti ini, seperti ibu. Dan
kanan Bu. Iya. Ya. Lebih cepat. Silakan pegang matanya. Nah, ada yang matanya sudah pindah ke bawah. Ada Bu. Ulang. Fokus ya. Instruksi ibu diikuti. Ibu sudah pegang mata, berarti dipegang mata. Ya, tapi kamu harus fokus ke depan. Putar lagi. Ayo, lebih cepat. Putar pelan. Lebih cepat. Silakan pegang kupingnya. Nah, hampir saja kuping berpindah ya ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, silakan dulu. Sudah semakin fresh ya? Sudah semakin siap belajar? Sudah Bu. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Apa yang kamu ketahui dari kepribadian manusia? Nah, apa yang kamu ketahui tentang kepribadian manusia? Mungkin sebelumnya pernah membaca atau pernah mendengar tentang kepribadian, boleh? Apa sih kepribadian manusia itu? Ada yang tahu? Perilaku. Siapa tadi? Jawab perilaku. Perilaku, boleh. Satu lagi. Siapa yang boleh? Menjawab, silakan. Watak, perilaku. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sifat. Apa lagi? Kepribadian. Kita paham. Ini kepribadiannya tidak bagus nih. Ini kepribadiannya jelek. Apa sih kepribadian itu? Watak tadi sudah oke. Sifat. Apa lagi tadi ya? Satu lagi tadi ya. Perilaku. Apa lagi? Hah? Ya, semuanya itu benar. Sikap, kepribadian manusia itu adalah sebenarnya apa yang ada di diri dia. Baik itu sikap, perilaku, wataknya. Nah, kita sama-sama sudah pernah membahas sebelumnya ya. Mungkin ada masih ingat bahwa kepribadian manusia itu ibaratkan topeng. Manusia itu ibaratkan membawa topeng kemana-mana. Kepribadian ini tidak bisa diubah. Watak manusia itu tidak akan bisa diubah, tapi bisa dikondisikan. Dia mau topeng apa? Mau topeng tersenyum kah? Mau topeng menangis kah? Itu sesuai dengan keinginannya. Dikondisikan tapi tidak bisa diubah 100%. Contoh, kamu punya kepribadian atau watak yang pemarah. Apakah setiap hari, setiap saat kamu akan marah? Tidak. Kamu bayangkan setiap hari, setiap saat kamu marah. Mungkin yang lewat di dekat kamu, rumput-rumput pun akan menunduk melihat kamu, takut. Nah, artinya apa? Sebagaimana memburuknya karakter manusia itu, dia tidak akan menunjukkan itu ke seluruh dunia. Dia akan memakai topeng. Karena dia bisa mengkondisikan. Tapi ujung-ujungnya pasti akan keluar juga kepribadiannya tadi. Nah, ini pengertian kepribadian. Kepribadian adalah cara berpikir, merasa dan perilaku yang khas. Nah, pada setiap individu, kepribadian merupakan perpaduan sifat, sikap, pola pikir, emosi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku seseorang. Di sini ada kata-kata khas. Apa yang terbayang oleh kalian kata-kata khas ini apa sih? Ada apa? Khas. Karakteristik. Manda sama walaupun namanya sama ya, Anamanda sama Manda Anggra ini punya ciri khas yang berbeda. Misalnya, Manda Anggra ini suka menari, yang Manda suka bernyanyi. Ada Manda. Nah, itu sudah merupakan mempunyai ciri khas yang berbeda. Antara Agus sama Saul, sama atau tidak? Dari segi fisik jelas berbeda, itu nampak nyata. Dari segi kepribadian pun jelas berbeda. Ini dinamakan ciri khas ya, atau karakteristik manusia. Nah, ternyata kepribadian itu dibentuk oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan eksternal. Oke, internal sifat pembawaan dari orang tua, ya, seperti temperamen, kecerdasan dan kecenderungan terhadap gangguan mental. Nah, di sini dijelaskan artinya itu ada faktor genetik. Anak pintar, sebenarnya semua anak itu pintar ya. Hanya saja mungkin yang satu kurang belajar, malas belajar sehingga menjadi kurang pintar. Nah, sebenarnya pintar semua. Nah, kepintaran anak itu ada diturunkan dari gen orang tua, entah ayah entah ibunya. Itu akan mengalir ke anak
pintarnya sama. Makanya banyak anak-anak sekarang itu saking pintarnya suka bentrok sama orang tua. Kamu nggak boleh ini, kenapa kamu nggak boleh itu, Bu? Karena apa? Karena tak sama-sama pintar. Nah sekarang dengan kepintaran tersebut harusnya sebagai seorang anak kita harus bagaimana dengan orang tua? Sopan. Walaupun kita tidak menyukai, kita harus bisa mengutarakan dengan baik, itu ya. Lalu kecerdasan, temperamen ini adalah pembawaan emosi kita. Ada teman yang dipukul kepalanya atau dicuil telinganya itu biasa aja. Tapi ada orang yang jangankan dicuil, tersenggol tanpa sengaja, kau bacot gak? Bapak kalau istilahnya bacot. Kau ini nih, ada orang seperti itu. Ada punya pengalaman yang seperti itu? Ada. Nah mungkin ada yang punya kecenderungan temperamen seperti ini. Kalau kita lihat ke orang tua, biasanya ada salah satu orang tua kalian yang juga memiliki temperamen yang sama. Lalu ini ada kecenderungan terhadap gangguan mental. Gangguan mental di sini jangan kamu pikir itu gila ya atau schizophrenia. Tapi banyak misalnya gangguan mentalnya seperti dia punya emosi yang tidak stabil. Kadang-kadang dia bahagianya itu terlalu terlalu diekspresikan. Istilahnya dia pengen semua orang tahu. Apalagi sekarang kita punya yang namanya media sosial ya. Di Facebook di-upload, di Instagram di-upload, di mana-mana di-upload. Dia misalnya upload lagi kemalangan. Ada misalnya ayahnya meninggal di-upload. Di saat hari yang sama dia bisa juga mengupload sebuah kebahagiaan. Itu sudah menggambarkan gangguan mental. Orang yang dengan mentalnya baik-baik saja, dia akan merasakan yang kehilangan saja, tidak perlu diekspresikan ke dunia maya, atau kalaupun diekspresikan tidak juga di hari yang sama mengupload hal-hal yang bertolak belakang. Contoh, orang tua kita meninggal, terus kita jalan-jalan, langsung diupload kedua-duanya di saat yang sama. Apa tanggapan kamu sebagai yang melihat? Gitu. Aneh. Kira terlambat kenapa? Jadi udah dirapikan dulu bajunya belum masuk. Nah, jadi yang namanya kecenderungan mental itu tidak hanya gila seperti orang yang biasa kita lihat berjalan-jalan rambutnya sudah gimbal, kuku yang sudah panjang, dan seperti itu saja ya. Orang dengan kecenderungan mental yang terganggu ini bisa memperlihatkan kebahagiaan dan kesedihan di saat yang bersamaan. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nih, perilaku sosial kebudayaan, pengalaman kelompok, pengalaman yang unik, sejarah dan pengetahuan. Ini jelas ya. Nah, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya, lingkungan fisik mempengaruhi karakter orang. Orang yang tinggal di pantai berbicara dengan nada keras karena suasana laut yang riuh. Ada nggak di sini yang punya kenalan? Kalau kita kan jauh dari pantai ya, yang punya kenalan yang tinggal yang di pantai. Gimana cara ngomong di pantai? Gimana? Sedangkan orang yang tidak dekat dengan pantai saja itu omongannya bisa kasar, bukan omongan kasar ya. Maksudnya intonasinya tinggi. Itu karena di lingkungan sekitar mungkin orang-orang ngomongnya seperti itu. Kalau kalau kita ngomong seperti itu di anak-anak yang kalau Jawanya misalnya jit, itu pasti akan kaget karena dia terbiasa di lingkungan yang lembut. Nah ini yang dikatakan lingkungan mempengaruhi kepribadian seseorang dari segi bahasa saja. Kepribadian seseorang juga dapat dibentuk oleh sifat, kebiasaan, karakter, temperamen yang terus-menerus dilakukan. Ada istilah ya, sebenarnya ini dari dosen ibu zaman dulu. Ketika kamu belum baik, maka berpura-pura baik. Setiap ada orang, sebenarnya kamu tidak suka mengutip sampah, tapi karena yang dibenci kamu mengutip sampah. Setiap nampak orang kamu kutip sampah. Hal yang kita buat pura-pura tadi, pura-pura baik, akan menjadi kepribadian kita karena dilakukan terus
Jajan. Kalau dikasih uang jajan apa reaksi kita? Senang, bahagia, gembira ya. Nah, jadi cara mengingat kamu seperti itu aja. Sanguinis, oh berarti ini gembira, mudah bergaul, senang. Itu cara mengingatnya. Lalu koleris. Nah, koleris ini adalah orang yang ambisius, kompetitif, fokus pada tujuan, tegas dan cerdas. Ini adalah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin. Dia suka kompetitif itu kan bersaing ya, mengikuti berbagai kompetisi, bersaing bagaimana supaya dia menjadi yang terbaik. Tuh, maksudnya fokus pada tujuan, tegas dan cerdas. Ini kan ciri khas nih. Kalau nggak mungkin seorang jadi seorang pemimpin kalau dia nggak tegas dan cerdas. Lalu melankolis. Nah, cenderung privat. Privat ini artinya terlalu apa namanya? Ya, betul. Terlalu menyembunyikan atau menarik diri lah supaya orang lain nggak tahu gitu. Introvert, privat. Lalu analisis. Analisis nih suka menganalisis. Jadi hal-hal apapun itu harus selektif apa ya? Dia ya detail gitu. Misalnya dalam menyetrika baju orang-orang melankolis dia ya apa? Nah, orang melankolis dari segi-segi kecil saja. Contoh rambut seorang melankolis dia misalnya sudah biasa belah tengah. Kalau ada angin, walaupun dia terlambat ke sekolah dia akan berhenti memperbaiki rambutnya dulu. Dia harus terlihat sempurna dari segi mau nyetrika baju harus nampak nih. Kalau bahasa ibu namanya sending baju harus panjang. Itu orang melankolis. Lalu perfeksionis. Perfeksionis ini artinya ingin yang sempurna. Apapun pekerjaannya harus sempurna. Lalu ada yang namanya tipe kepribadian pragmatis. Pragmatis ini orang yang santuy, ya, tenang, santai, mudah beradaptasi dan menjadi penengah yang baik. Dia orangnya netral. Itu kalau yang terakhir. Nah, sekarang mau nggak nih Ibu ajak untuk kita memahami keempat tipe kepribadian ini. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan jenis pekerjaan yang tepat sesuai dengan tipe kepribadian. Mau atau tidak? Ya. Yang pertama adalah kepribadian sanguinis. Ciri-cirinya ekstrovert. Ekstrovert ini berarti dia terbuka. Ya. Optimis berarti pantang menyerah. Lalu periang, penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, memiliki humor yang tinggi, antusias dan sikap ekspresif. Sikap ekspresif ini dia mengekspresikan apa yang dia punya. Misalnya dia sedang sedih, dia ngomong ke kawannya, aku hari ini sedih loh. Kenapa? Aku masa uang jajan dipotong. Ya itu hal yang wajar. Tapi bagi orang yang memiliki jiwa introvert, dia tidak akan ngomong. Itu. Nah, ingat ya kata sambung tadi ini kan identik dengan uang. Uang itu akan membuat kita merasa tenang lah ya, happy. Itu ingat. Namun ada kekurangan, nggak mungkin dong manusia itu sempurna, ya kan? Kekurangannya adalah memberi kesan yang berantakan, cepat bosan, terlihat cuek sehingga tidak terlalu mempedulikan orang lain. Contoh, kenapa memberikan kesan yang berantakan? Dia tidak terlalu memperhatikan penampilan. Serah gue lah, mau pakai baju apa, mau pakai misalnya nih di bawah warna orange, di atas warna kuning, jilbabnya warna pink, itu terserah. Nah, orang-orang dengan sanguinis karena dia tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, ya sudah terserah apa kata orang. Sebenarnya hal ini itu juga tidak baik. Ya kasihan ya mata orang yang melihatnya kue lapis sedang berjalan. Nah itulah ibaratnya ya. Lalu dia cepat bosan, mengerjakan sesuatu belum selesai, istilahnya kayak orang bikin ketupat, belum selesai ketupat bawang dia mau bikin lemper. Jadi tidak ada pekerjaan yang 100% diselesaikan dengan baik. Itu kelemahan orang-orang sanguinis ini. Nah, jadi ibu pengen kalian nanti kan ada 4 nih, ibu jelaskan kamu sudah menerka-nerka apa yang mana ya yang sesuai dengan diri kalian. Ya, lanjut. Di sini dia memiliki kebutuhan dasar akan pengakuan dan penghargaan. Nah, walaupun dia tadi berantakan, tapi dia juga ingin dipuji atau membutuhkan
gampang bergaul seperti itu. Nih, ini jenis pekerjaan yang cocok untuk kepribadian yang kuliah tadi. Bekerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat entertainment, hiburan, kuliner, bahkan cocok menjadi traveler. Kalau entertainment ini apa? Apa entertainment? Jadi, artis, ya jadi figuran yang misalnya lewat-lewat, nih ada pemeran utama kami cuma lewat-lewat berjajan, walaupun nggak ngomong, itu saja dia sudah happy. Lalu hiburan yang suka jalan-jalan, orang yang riang, orang yang sebenarnya jalan-jalan itu hampir semua suka ya, tapi dia lebih mendominasi. Lalu kuliner bahkan menjadi traveler. Ini pekerjaan yang cocok. Ini kepribadian yang kedua. Kepribadian yang kedua ciri-cirinya dia introvert. Berarti dia menutup diri. Ya. Lalu pemikir. Apa-apa dipikirin belum selesai pemikirannya, pokoknya harus selesai. Soal satu ini harus selesai. Nah, siapa yang seperti itu udah gejala kalau dia sebenarnya adalah orang yang punya kepribadian melankolis. Dia pemikir. Lalu pesimis, mendalam dan penuh pikiran yang analitis. Maksudnya gini, pesimis ini berarti tidak tidak yakin kalau dia bisa sampai di titik itu pesimis. Tapi dia serius juga loh, serius dan tekun. Walaupun dia pesimis, tapi dia serius dan tekun. Lalu cenderung jenius, berarti ini orang-orang pintar nih, cenderung jenius, berbakat dan kreatif. Tipe ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga. Karena dia orang yang hati-hati, jadi ada kesalahan sedikit dari temannya, jangan-jangan. Nah, kalau udah kata jangan-jangan, berarti itu menandakan bahwa kita curiga. Lalu taat peraturan. Oke, kalau taat peraturan ya, sangat konsisten dengan perasaan yang halus. Walaupun demikian, dia juga punya perasaan yang halus. Kekurangannya, pesimis yang mendalam. Artinya kita kalau jadi orang pesimis terus juga nggak baik gitu. Suka curiga dan lambat dalam mengambil keputusan. Karena dia orang yang teliti, maka dia harus pelan-pelan mengambil keputusan ini. Nah, di sini dia memiliki kebutuhan mendasar berupa jawaban yang bermutu dan didukung oleh data lengkap dan akurat. Nah, ini jelas kalau orang itu teliti. Misalnya ini bendahara kelas, ini siapa bendahara kelas? Nataya. Sekretaris siapa? Nanda. Misalnya nih Nataya ngomong, Manda, uang segini. Nataya si Manda berpikir begini, kok bisa ya keluarnya segini ya? Kenapa ya? Dikaji ulang. Nah, berarti kalau misalnya Manda seperti itu, Manda masuk ke melankolis. Nah, ini jenis pekerjaan yang cocok untuk kepribadian melankolis. Yang pertama, bekerja di bidang penelitian atau riset. Pekerjaan sosial, perawat dan lain-lain termasuk dokter, bidan gitu ya. Karena kayak apoteker juga dia harus teliti, meracik obat-obatan. Nah, itu cocok kalau kerja di bidang itu. Nah, nanti dikaji-kaji ya. Selanjutnya kepribadian koleris. Nah, ciri-cirinya ekstrovert, berarti terbuka, ya, keras, tegas, tidak emosional. Walaupun bisa dia seorang yang keras kepala, dia tidak emosional dalam bertindak. Tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri. Lalu dia memancarkan keyakinan dan bisa menjalankan apa saja. Ini yang berbakat jadi pemimpin tadi. Ya. Nah, dia bersifat ini salah nih. Bersifat tidak emosional dan keras kepala. Sebenarnya yang keras kepala ini, nih yang di sini yang keras. Walaupun kita itu tidak emosional, kalau misalnya itu tadi bukan bersifat emosional ya, bersifat tidak emosional dan keras kepala. Kurang. Nah, walaupun kita tidak emosional, tapi kalau kita diomongin teman kita ngeyel, itu membuat teman akan merasa jengkel. Nggak mau lagi lah ngomongin dia udah mau bilangin. Kan ada kan teman-teman seperti itu? Ada nggak kamu ketemu ada. Lalu kalau di sini dia suka memerintah. Contohnya nih, Iket. Siapa yang bikin hari ini kata gurunya? Kalau
kemandirian. Kemudian kalau dia jadi pelayan, apa tantangannya? Lautan. Dia suka bekerja di bidang seperti itu. Nih, ini jenis pekerjaan tadi ya, di bidang teknologi, programmer, teknik akuntansi, dan hal-hal yang cukup rumit. Hal-hal cukup rumit untuk jadi pelayan tadi juga rumit gitu ya, jadi pilot itu berpacu dengan maut begitu ya. Saya kelas ada. Lanjut ya. Ini yang terakhir. Ini kepribadian pragmatis. Ini kepribadian pragmatis. Ciri-cirinya dia introvert ternyata. Introvert, tapi dia mudah bergaul dan santai. Dia tenang, sabar, pemalu, hidupnya konsisten. Oke, ada yang seperti ini? Tidak. Ada orang yang pemalu ada di kelas ini? Tidak. Semua kayaknya ada yang pemalu ya. Nah, lalu tenang tapi cerdas, simpatik dan rendah hati. Lalu dia bisa menyembunyikan emosinya. Bahagia, menerima kehidupan, dan tidak suka konflik. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia lebih milih lari dari masalah itu ketimbang menyelesaikannya. Nah, kelemahannya karena terlihat lemah. Orang yang lari dari permasalahan itu akan dinilai oleh orang lain itu lemah, ya, karena tidak berani menghadapi masalah yang ada. Contoh, kalau kita terlambat, peraturan di sekolah kita terlambat 5 menit disuruh ngapain? Pulang. Karena kamu termasuk orang yang mungkin ya takut dimarahin. Harusnya solusinya apa? Apakah kita putar balik motor kita sampai di tengah itu atau kita sampai gerbang? Sampai gerbang. Nah, karena orang pragmatis ini dia suka menghindari masalah, dia putar balik, nggak mau dia. Nah, daripada nanti disuruh balik, dia aku balik. Padahal sebenarnya masalahnya adalah kita harus hadapi. Tetap kita tanggung jawab karena kita terlambat, kita harus bereaksi. Seperti itu ya. Nih, kelemahan karena terlihat lemah, kadang-kadang dipermainkan orang lain. Nah, bekerja pada bidang yang tidak banyak konflik. Pragmatis sangat lambat dalam mengambil keputusan. Memiliki kebutuhan mendasar berupa penghargaan dan penerimaan. Walaupun demikian, orang-orang pragmatis ini tetap ingin diterima. Sejatinya setiap manusia pasti merasa ingin diterima oleh orang lain. Alhamdulillah. Nah, jenis pekerjaan yang cocok nih, ini jenis pekerjaan yang cocok untuk kepribadian pragmatis. Pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak mengikat, itu orang-orang yang pragmatis. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang 4 tipe kepribadian manusia? Apakah ingat? Tentu tidak, Bu. Ya, kalau tidak ingat kita bahas sedikit. Tadi mulai dari yang pertama. Apa yang hubungan dengan duit tadi bilang? Samui. Samui di sini orang yang memiliki kepribadian yang ceria. Apa lagi? Tenang, bahagia, tidak bergaul dengan orang lain, tapi nampak berantakan. Ya, salah satu kelemahannya itu yang sanguinis. Lalu melankolis, dia orang yang detail. Itu aja kata kuncinya, orang yang teliti. Kalau sanguinis tadi orang yang ceria, kalau melankolis adalah orang yang teliti. Kalau yang koleris ini kamu ingat aja pemimpin, berarti ada tegas, ada cerdas di situ, keras kepala. Ya maaf, bukan ini ya, maksudnya keras pada pendiriannya gitu. Ya, jadi ingat kalau tadi sanguinis ini ceria, melankolis tadi teliti. Kalau kepribadian koleris ini adalah pemimpin, kepemimpinan, ingat itu. Yang terakhir adalah pragmatis, orang yang tertutup ya, dia introvert. Kemudian dia lari dari masalah, dia menghindari konflik. Tuh yang terakhir, tidak suka konflik dan pertentangan, dia menghindari konflik. Kalau ibu tanya sekali lagi ingat nggak? Bentar ya, ibu tutup dulu. Yang pertama, sanguinis itu apa? Ceria. Yang kedua, melankolis tadi apa? Koleris? Yang keempat, pragmatis? Oke.
harus sampai sana. Nah, yang kedua pekerjaan yang kamu cita-citakan. Yang ketiga pekerjaan, karena tadi sudah tahu nih apa nih kepribadian aku. Kemudian kita sudah belajar bidang pekerjaan ini. Itu yang kamu tuliskan di yang terakhir. Tanggal berapa? 14. Nah? Ya, pilih, perhatikan ibu sebentar. Untuk menjawab yang nomor 1 ini, kamu jangan memilih yang sempurna. Ingat, keempat kepribadian tadi ada nggak kelebihan semua isinya? Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kamu nggak usah pilih-pilih yang paling bagus. Kamu pilih yang sesuai dengan jiwa dan diri kamu. Ya, jangan tengok kawan sebelah. Kayak misalnya Agus merasa koloris, tapi kalau tengok Saul pragmatis ditulisnya lagi pragmatis. Artinya tidak sesuai dengan diri. Ya, buat atau pilihlah kepribadian yang memang sesuai dengan diri kalian. Pragmatis ini dia introvert, tidak suka bermasalah. Jadi dia tidak suka yang mencari masalah-masalah, tidak suka. Yang apa? Berdasarkan sifat kita ya. Apa? Mau yang mana kan? Yang mana? Ini yang melankolis. Melankolis tadi teliti, dia menuntut kesempurnaan, perfeksionis. Kelas ini apakah sudah mengetahui kepribadiannya masing-masing? Sudah? Ada empat. Oke, ada yang sudah? Nomor berapa yang belum diumumkan? Nomor 3. Apa? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 ini pekerjaan yang sesuai dengan kepribadianku. Jadi tadi misalnya nih si melankolis. Melankolis ini kalau di sini kan bekerja di bidang penelitian, pekerjaan sosial, perawat dan lain-lain. Karena di sini Ibu bilang. Nah, kamu cita-citanya selama ini adalah misalnya jadi artis misalnya. Nah, karena kamu seorang melankolis berarti nggak sesuai dong. Jadi apa? Kamu pikirkan apa pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian saya yang ada di sini tadi. Ini memang tidak semua yang disebutkan ya, tapi gambarannya kan sudah jelas nih. Melankolis itu dia orang yang perfeksionis. Aku tuliskan. Jadi berarti nanti jawaban nomor 2 dan nomor 3 itu berbeda ya? Ya? Yang tulis ini yang tulis nanti untuk file PPT-nya akan Ibu kirimkan juga di grup nanti ya. Nih, kita harus merancang cita-cita itu dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang kamu buat cita-cita yang gratis ya, maka nanti ketika kamu sudah selesai dari SMA, kamu akan bingung mau kemana.
Zakaria. Oke, sudah. Masuk. Ya. Fikra, ada apa Fikra? Ya nggak apa-apa, berarti nggak sesuai dengan basic kamu. Jadi misalnya tadi ada pertanyaan, cita-cita saya tentara Bu, ini nggak tentara nih. Kemudian pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan itu ya masuk tentara. Berarti memang mudah-mudahan jadi takdir kamu jadi seorang tentara. Ya, berarti apa kalau sampai itu tak apa-apa. Yang mana Indonesia hiburan, kuliner bahkan cocok menjadi seniman. Ya, yang jadi Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ya? Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mencurahkan pendapat kita masing-masing. Itulah pendapat. Jadi silakan nanti lihat ya, kita harus saling menghargai. Silakan yang sudah selesai dibaca. Di situ ada nama saya Jo misalnya. Tipe pemilih saya ada ini. Cita-cita saya dari dulu ini. Yang berarti. Oke, boleh siapa yang duluan? Cita-citanya misalnya jadi pemain bola, dia punya hobi. Terus kepribadiannya apa? Pekerjaan yang aku cita-citakan polisi. Pekerjaan yang sesuai dengan kepribadianku polisi. Ya, kita doakan semoga Jo dan teman-teman yang begini. Amin. Amin. Oke, Jo boleh menunjuk salah seorang temannya. Begitu juga seterusnya. Oke, Jaka. Nanti Jaka boleh tunjuk siapa lagi yang mau silahkan pendapatnya. Ayo. Hah?
yang menceritakan Tara. Pekerjaan itu manajer. Oke, nggak apa-apa. Dan itu Tara ke manajer. Mana tahu nanti di kantornya ya bisa ya. Oke, boleh tunjuk satu orang. Yang lain aja. Oke, silakan Bella. Amin ya. Oke, Vika boleh tunjuk satu orang. Yang lain lah. Siapa? Haikal. Nama saya Haikal Rizik, tipe kepribadianku sanguinis, pekerjaan yang aku cita-citakan, bekerja di pertambangan besar, pekerjaan yang sesuai dengan kepribadianku, menjadi traveler. Oke, jadi jalan-jalan ya, tapi dapat duit ya. Nah, tuh. Haikal boleh tunjuk satu orang. Haikal. Aida. Pekerjaan itu kita-citakan abdi negara. Pekerjaan pribadianku abdi negara. Ini banyak yang mencita-citakan jadi abdi negara. Berarti nanti kalau ada kegiatan pasti binaan, kamu harus latihan. Nggak mungkin jadi seorang tentara kita nggak latihan, ya? Oke, Yuga, tunjuk satu orang. Aidin. Aidil, ayo Aidil. Ayo. Nama saya Aida Nabi, tipe kepribadian Polaris, pekerjaan yang menciptakan TNI, pekerjaan sesuai dengan kepribadian TNI. Amin, ya. Oke, postur badan sudah mendukung, tinggal latihan lagi. Oke, Aidil silakan tunjuk satu orang. Ilham. Ya, macam. Eno. Sudah? Hah? Oke, hapus. Hapus. Nama saya Agus Tinggi, tipe kepribadianku Polaris, pekerjaan yang teknis, pekerjaan yang sesuai dengan kepribadianku TNI. Amin. Oke, aku silakan tunjuk satu orang lagi. Fakul. Dengan saya. Oke, silakan dibaca. Kepribadianku dalam proyek pekerjaan yang cita-citakan, PD, dan sesuai dengan kepribadian saya. Oke. Silakan tunjuk satu orang. Satu orang, yang perempuan lagi. Tunjuk satu orang. Hah? Siapa? Shirley. Ayo, Ren. Jadi apa ya, Ren? Oh iya, iya, apa suaranya endorse nanti. Silakan tunjuk satu orang. Anda. Ya. Ya, lanjut. Anda, ini sama ini saya nih. Ayo, Anda. Nih orang sama ini suka ketawa, kalau udah ada uang ketawa. Tidak ada uang ketawa nggak kasih story. Ayo. Baik. Melankolis. Melankolis. Ada yang melankolis? Ya. Ya cocok pas berarti ya kita jadi set karena pekerjaan yang pas itu ternyata jadi ya kalian bisa juga jadi kerja. Oke, silakan dari satu orang cepat. Ada Bu. Oke, silakan langsung baca.
Ayo Zakia, silakan dibaca. Saya Dr. Ayu Zakia, tipe kepribadianku sanguinis. Pekerjaan yang diciptakan adalah yang berbau dengan sosial dan entertainment. Pekerjaan yang sesuai dengan kepribadianku yaitu menyukai hiburan dan entertainment. Oke, ada 3 orang lagi. Silakan tunjuk karena jatuhnya tinggal 3 orang lagi. Tunjuk 1 orang. Maya, silakan. Apa cita-citanya? Keluar. Oke, amin. Ya, adalah kawan aja. Aja. Apa? Yang sekolah yang kepribadian. Apa? Influencer. Yang apa? Oke, jadi 1 orang. Sabila. Ya, boleh. Orang Andre kau. Yang lain nanti cukup kumpulkan karena kita ada diskusi tadi. Ayo, Bapak. Saya Cahaya Victoria, kepribadiannya pragmatis, pekerjaan yang cita-citakan, memang usaha yang besar, kesediaan yang sesuai dengan kepribadianku, apoteker. Amin. Oke, nah kenapa di situ ada cita-cita? Kita semua bisa untuk membuat semua atau sebanyak-banyaknya cita-cita. Ya, karena jika tidak sampai cita-cita yang A, kita bisa sampai ke cita-cita yang B. Cita-cita itu gratis, mimpi itu gratis. Jadi jangan malu untuk bercita-cita. Ya, walaupun kita istilahnya dari keluarga yang biasa-biasa saja, kita punya mimpi yang begitu besar, jangan malu. Ya, yang malu itu yang tidak mau bermimpi, yang kerjaannya tukang buat mimpi, tidur tapi nggak mau bangun untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Itu. Nah, kenapa kita membahas tentang kepribadian? Nah, ternyata kita sebagai seorang manusia biasa, kita diharapkan memiliki kepribadian yang matang. Kematangan kepribadian menggambarkan kedewasaan seseorang. Yang pertama, kita mampu menerima diri sendiri apa adanya. Ingat, setiap manusia itu diciptakan tidak ada yang sempurna. Ya, baik fisiknya maupun sifatnya. Jika kamu punya kelebihan, maka syukuri. Jika kamu punya kelemahan, terima kelemahan tersebut, tapi untuk diperbaiki, bukan untuk kamu minder dari orang lain. Kamu punya kelemahan, tidak bisa berbicara dengan orang lain, jangan minder, tapi perbaiki. Latihan terus supaya bisa ngomong di depan orang lain. Lalu memiliki pegangan hidup yang kuat. Kita kalau tidak punya prinsip, hidup kita akan terombang-ambing, ibaratnya di atas perahu, tidak ada pengayuhnya. Nah, dayungnya nggak ada, jadi terombang-ambing di atas lautan. Lalu mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dengan rasa yang aman dan nyaman. Kamu punya teman, jika ada yang salah dari teman kamu, ungkapkan baik-baik. Misalnya, kamu jangan diamin aku terus, karena kita berteman udah lama dari SMP, masa kau diam-diam sama aku? Nah, omongin ya, jangan memendam permasalahan sendiri. Lalu mempunyai perencanaan masa depan. Tadi kamu sudah diajak untuk merencanakan masa depan. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi polwan, jadi apoteker, jadi apa lagi tadi? TikTokers, apa lagi?
Ya. Isi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terakhir Ibu ada tentang penilaian ya. Nanti kamu mengisinya setelah Ibu keluar dari sini, Ibu amanahkan ke anak-anak dan tolong dikumpulkan ya. Nanti kamu isinya setelah Ibu selesai ya. Ibu menutup, keluar, Ibu mengisi. Ini untuk lembar penilaian hasil. Jadi apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran tadi? Ibu pengen tahu apa nempel, apa enggak gitu. Ya. Ini jawabannya cukup dijawab dengan yang singkat-singkat saja. Singkat. Jangan lupa bikin nama paling bawah dan di tanda tangan. Nah ini jangan diisi dulu ya, Ibu tutup dulu pembelajaran kita, baru kamu isi. Jika tidak ada pertanyaan, ya, di bawah nanti ada tulis nama. Tapi kalau usah diisi dulu. Ibu ingin satu atau dua orang yang mewakili teman-temannya mengungkapkan perasaannya setelah melakukan bimbingan klasikal ini tentang kepribadian tadi. Ibu ingin satu atau dua orang yang mengutarakan. Yuk, belajar berani untuk mengacungkan tangan, jangan tunjuk. Ada yang mau? Siapa? Anak Manda atau Manda Angga ini? Anda ini Nah, Manda, mau Manda? Boleh? Ya, silakan. Nah, perasaannya apa? buat sedikit. Kenapa? Karena seru. Seru. Seru kenapa? Seru. Oke. Nah, menurut kamu bermanfaat nggak kita mengetahui kepribadian ini? Bermanfaat? Ya, Pak. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Kita akan mencoba mengisi angket jenis kepribadian ya. Jadi kalau tadi berdasarkan feeling, perasaan yang kamu punya, nanti kita coba bikin berdasarkan angket kepribadian. Ya. Selanjutnya ada yang mau mengutarakan lagi nggak? Kira-kira sebaiknya ke depan gimana pembelajaran kita untuk evaluasi Ibu? Harusnya lebih apa gitu? Lebih semangat. Berarti Ibu mau semangat tadi ya? Harus semangat lagi buat Ibu. Oke, terima kasih kepada Anda semua. Ya, sampai jumpa di minggu depan di kelas bimbingan dan konseling lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti diisi setelah Ibu isi ya, keluar ya. Nanti dikumpul ke anak-anak ya, itu isinya dikit itu, misalnya apa yang kamu rasa gitu. Silakan. Boleh diisi sekarang ya. Namanya di bawah ada tanda tangan. Baru